Ortodoks rumit. Di video ini topiknya ortodoks rumit. Sebelum video ini kan sudah ada tadi video sampai diberikan angka 4 ya. Saya hentikan di situ karena ternyata setelah saya posting di beberapa tempat, khususnya kepada rekan saya sendiri, terlampau banyak pertanyaan yang semakin rinci, jadi kelabakan juga dihitung menit ya, nggak bisa lah ya. Akhirnya daripada nanti semakin pada nggak ngerti, sebaiknya dalam topik yang tadi ini, yang sebelum ini ya saya stop dulu, saya ganti dulu dengan topik yang lain. Memang serba salah ya dalam sebuah video, sebuah YouTube, karena harus pendek-pendek, sepotong-sepotong, tapi oke lah. Di YouTube channel ini memberikan sebuah wacana, wawasan supaya saudara-saudara semua yang menontonnya akan mendapatkan tagline-nya, bukan untuk mendalaminya, yang tidak bisa secara online mendalami gitu ya. Jadi maksudnya karena di sini semuanya digelar, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang semua kenyataan. Artinya kenapa? Silakan ketik sendiri di internet, itu namanya di Google, atau cari sendiri bukunya atau tinggal tahu nanti begitu. Itu yang namanya wawasan dan wacana toh gitu. Karena kalau mau detail ya seperti tadi, saya jadi pusing juga ditanyain detail, bagaimana saya harus hitung dalam menit untuk menerangkannya, ya mustahil lah itu begitu. Nah, sekarang topiknya adalah ortodoks rumit. Yang diketahui sudah mulai banyak di ruang-ruang komen selalu mengatakan kok ortodoks gitu, kok gini, kok enggak gini, kok enggak gitu. Dan selalu diperbandingkan terkhusus dengan Katolik. Nah, para komentator, netizen, YouTuber, TikTokers dan lain sebagainya memperbandingkannya dengan Katolik yang Anda kenal. Anda tidak mengenal aslinya Katolik. Anda hanya tahu Katolik Indonesia. Siapa bilang Katolik itu hanya satu? Siapa bilang Katolik itu tidak rumit? Karena Anda tinggal di Indonesia. Sudah ada video sebelumnya dibahas sedikit, saya ungkap sebagai wacana bahwa ada tangan-tangan pemerintah yang dimana ya tentunya dengan keputusan politik untuk mengunci, mengkondisikan tampilan performa agama Katolik di Indonesia ini seperti yang hari ini kita lihat sudah puluhan tahun, bahkan itu dirintis pada masa-masa kemerdekaan negeri ini. Jadi sesungguhnya ya rumit juga gitu. Nah, saya juga heran para komentator di ruang-ruang komen itu, kok dia ndak pernah mempelajarinya begitu, tapi nanyanya kayak mantep aja gitu ya. Jadi ndak usah heran kalau ini topiknya ortodoks rumit, karena yang tadi saya katakan sering diperbandingkan dengan Katolik Roma yang ada di Indonesia, selalu itu pasti ya tetap sebetulnya Katolik Roma juga rumit begitu. Nah, di dalam kerumitannya ini saya jangan dulu membawakan nama Katolik Roma, nanti saya akan bawakan lagi sedikit. Di dalam dunia ortodoks world mindset, ada pakem-pakem baku menjadi landasan sebagai iman ortodoks. Terlampau banyak kalau saya uraikan nanti sayanya rumit lagi, nanti menerangkan harus panjang-panjang hitung jam nanti ya. Maka itu saya ngambil yang gampangnya aja. Kita memilih sebetulnya karena nanti ada jenis-jenis ortodoks lainnya. Namun kita memilih ortodoks yang berdasarkan 7 konsili dan 7 sakramen itu ya. Kita bicara di koridor ini dulu aja. Nah, lumayan gitu. Lumayan jadinya. Nah, disinilah letak dasarnya doktrin, termasuk tampilan, bentukan, performa, ritualnya dan lain sebagainya, termasuk keorganisasiannya. Kita katakan dulu lah, pakai bahasa umum aja semuanya. Ini koridornya, klasternya gitu ya, yang kita lagi bahas dan yang sudah ada di Indonesia begitu. Nah, bila mana melihat ada
kok lain, kok gini, kok gitu. Ya itu ada hal-hal minornya, hal-hal yang bagian minor-minornya yang perintilan kecil-kecil itu dapat berubah-ubah, tidak mengganggu atau tidak merubah dasar hukumnya. Ya, karena di dalam ortodoks harus cepat melihat perbedaan mana yang de jure, mana yang de facto. Itu harus, kalau enggak akan pernah ngerti. Kecampur-campur nanti sama agama lain yang kayak gitu. De facto sama de jure mereka campur aduk aja semuanya. Berbeda kalau di dalam dunia ortodoks. Ya, nah, disitulah nanti letaknya namanya pimpinan, kehierarkisan itu, yang dimana keuskupan itu. Nah, keuskupan ini nanti keuskupan wilayah namanya region ya, mempunyai otoritasnya, juridiksinya. Nah, disinilah nanti dapat mengambil keputusan atas cakupan wilayah yang dinaunginya. Itu. Maka dari itu kelihatannya kok beda ya, itu beda ya di situ karena seorang uskup itu dapat mengambil keputusan yang diistilahkan dengan diskresi untuk mengkontekstualkan, ngeplak-plekan di mana wilayahnya yang dinaunginya, dicocokkan dengan lokalnya, diskresi keuskupannya, gitu. Tentu dasar fondasi tidak berubah, banyak lagi ya, ini hanya betul-betul cari gampangnya aja, begitu ya, supaya jelas dulu perbedaan nanti di koridor yang ortodoks yang demikian itu ada semua nanti. Nggak usah heran di dalam dunia Katolik gitu juga kok, gitu. Cuman tidak nampak di permukaan, apalagi mau mempelajari Katolik dari mindset Indonesia nggak bisa, ya. Nah, jadi itulah keuskupan. Nah, keuskupan ini adalah yang membawahi, menaungi, mengoperasionalkan aktivitas keagamaannya di wilayahnya sendiri. Ya. Bukan berarti dia berbeda dengan wilayah lain. Bukan berarti nanti berbeda di Afrika, di Thailand, di Brasilia, berbeda di Vietnam atau di Jerman. Ya, atau di Skandinavia, dasar selalu sama dalam koridornya yang tadi sama satu itu. Namun diskresi itu sangat kental, gitu, di dalam keputusannya itu. Bahkan kalau mau perbandingkan dengan Katolik Roma, diskresinya itu lebih gila-gilaan itu, keluar masuk di bawah naungan Vatikan itu. Yang tadinya mereka awalnya paroki dia buat keuskupan sendiri, terus ekskomunikasi dulu, nanti kembali lagi masuk, itu banyak yang kayak begitu, ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti selip tang lagi karena kan terlampau banyak ada yang mau disampaikan, jadi nanti salah ucap atau selip tang itulah ya, kepleset omong. Padahal sebetulnya kalau cari sendiri tahu itu tentang Meroni, tentang Celtic, tentang apalagi itu semuanya itu sebetulnya itu Katolik ya, Katolik Bizantin, istilahnya Eastern apa segala itu banyak kan, gitu loh. Nah, nanti ada yang harus dikritisi para YouTuber atau para informan lagi tadi ya, banyak sekali di internet informasi yang suka mengskip dunia ortodoks, yaitu Katolik yang di Indonesia itu ya, yang dikenal dengan namanya Katolik Roma, itu selalu membangun narasi seolah-olah ini ortodoks yang melepaskan diri dari Katolik. Enggak begitu ya, karena di dalam Katolik pun ada yang mirip-mirip atau diistilahkan kayak kembar, gitu. Padahal memang dari lahirnya pun itu memang sudah Katolik yang ikut yang diistilahkan Vatikan itu oleh pausnya sendiri. Di sini juga punya pausnya sendiri, gitu loh. Tapi bagi awam tidak akan bisa membedakan, nampak kasat mata itu nggak akan bisa bedakan karena udah kayak kembar, begitu. Di wilayahnya pun sama, jadi ya gitulah ya, seperti rebutan otoritas lah. Tapi ya sudahlah, itu memang dunianya begitu, gitu. Nggak usah
dipelintir kemana-mana atau kita melihat dari kacamata negatif, ya enggak usah. Itulah yang namanya perkembangan, ya. Nah, jadi masuknya di Indonesia ini pernah saya sampaikan ke beberapa hierarkis di Indonesia ini. Saya menghimbau untuk menahan di dalam konteks koridor ortodoks yang 7 konsili dan 7 sakramen, gitu. Supaya komunitasnya nanti meskipun berbeda hierarkis, tapi dasar pondasinya sama, gitu. Ya, awam nggak akan bisa bedain, begitu. Yang taunya nanti langsung kayak beda apa ya bilangnya ya, mentang-mentang mata melihat kok itu lain ini lain, padahal nanti ada yang nampak mata kasat matanya berbeda nampaknya ya tampilannya, malah dia satu kubu, malah yang mirip total malah berbeda total sebetulnya. Lah ini gitu loh ya. Katolik Kristus Timurnya itu orang awam nggak akan bisa bedain mana yang ortodok mana yang Katolik loh ya. Melihat presbiternya, imamnya ya toh, tata ritualnya apa segala nggak bisa, malah nanti yang depan kasat mata kok beda banget gitu, padahal dia malah sama. Gitu loh rumitnya loh ya. Jadi aduh ini terpaksa video 1 ya, ini udah 10 menit lebih videonya. Saya cut dulu ortodoks rumit video 1, saya cut dulu.